Assalamualaikum Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah informasi gitu ya, terkait dengan salah satu penyebab gigi renggang. Jadi gigi depan kita itu, dua gigi itu biasanya kan sering terjadi renggang kayak gitu. Nah, salah satu penyebabnya adalah tali bibir yang tinggi. Nah, tali bibir yang tinggi kita tahu ya, tali bibir itu seperti ini. Atau ini aja gambarnya. Nah, tali bibir yang tinggi ini sebenarnya tali bibir itu atau frenulum ya, frenulum labialis itu memang normal ada, jadi ada di bibir, ada di bagian samping sini ya, frenulum buccalis, terus kemudian di bagian dalam juga untuk tali lidah kayak gitu. Dan kondisinya memang bermacam-macam. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, yang rendah itu apabila dia berada di bawah dari gusi cekat. Nah, dia berada di mucogingival junction. Nah, yang selanjutnya yang sedang atau normal itu berada di gingival cekatnya. Dan yang tinggi itu berada sampai ke gingival margin atau gusi yang bergerak gitu ya, atau free gingiva. Nah, untuk pemeriksaannya, jadi pemeriksaan sendiri dilakukan dengan namanya itu Blanch test. Jadi mudah sekali dengan dilakukan penarikan ininya, bibirnya ditarik dan kemudian dengan kaca mulut di bagian langit-langit kita itu dilihat. Apabila di bagian langit-langit di bagian sini, pas di antara dua gigi itu sampai ke depan sini dia berwarnanya pucat, maka tali bibir kita itu masuk dalam kategori tinggi. Jadi dengan kategori tinggi itu sehingga setiap aktivitas bibir, aktivitas oral kita, bibir kita bicara kanan kiri, dia akan memberikan gaya kepada gigi itu sehingga gigi seri tengahnya itu menjadi renggang. Nah, perawatannya apa pada kasus ini? Nah, pada kasus ini biasanya terjadi sejak anak-anak ya. Jadi sebisa mungkin memang pada anak-anak segera dilakukan perawatan sehingga tidak sampai harus dengan kawat gigi gitu untuk perawatan renggangnya gitu ya. Jadi perawatan untuk tali bibir yang tinggi ini yaitu dengan melakukan frenektomi. Frenektomi sendiri adalah pemotongan frenulum atau pemotongan tali bibir. Caranya seperti apa? Jadi teknik frenektomi itu bermacam-macam gitu ya. Jadi ada teknik konvensional yang dengan dipotong pakai dengan satu hemostat, dipotong pakai scalpel atau pisau bedah, dan kemudian dengan teknik dua hemostat. Kemudian ada teknik lagi dengan IBC, incisi below the clamp gitu ya. Terus ada dengan electrocauter, terus macam-macam lah, ada dua lagi dan lupa saya namanya apa. Tapi intinya tali bibir itu harus dipotong, dinormalkan kembali. Jadi direndahkan gitu ya pada sampai di gusi cekat. Sehingga ketika bibir bergerak kanan kiri, maka gaya yang dihasilkan oleh pergerakan bibir itu tidak lagi mempengaruhi posisi gigi-giginya, sehingga insya Allah tidak akan renggang lagi. Nah, tekniknya sendiri sih pertama dilakukan pasti dengan anestesi, dilakukan bius suntik ya, bukan bius dingin. Nah, setelah itu setelah biusnya bekerja, nanti terus bibirnya itu talinya itu dijepit, ada dengan penjepitnya. Nah, ini tergantung nanti tekniknya ya. Kalau teknik konvensional sih dengan satu penjepit, terus di bagian atasnya dipotong. Oke, terus kemudian dijahit, terus baru kemudian di bagian bawahnya dipotong, dan terakhirnya ditutup dengan menggunakan periodontal pack atau periodontal dressing. Nah, ditunggu itu kurang lebih nanti 7-10 hari, dibuka, insya Allah udah sembuh gitu. Nah, kalau misalkan ada lagi dengan teknik dua hemostat itu ya, dengan dua klem ya, nanti dibuka dengan dua klem, potong di bawah, di atasnya klem semuanya ya, potong itu juga lebih cepat. Jadi berbagai teknik itu insya Allah cukup baik. Yang pasti jangan dibiarkan terlalu lama untuk
untuk kelainan ini, karena kalau tali bibir itu dibiarkan lama sampai usianya berlanjut, maka ketika gigi semua sudah tumbuh, maka untuk merapatkannya, meskipun ini dilakukan pemotongan, frenulumnya dilakukan pemotongan, giginya tidak akan bisa rapat lagi kecuali dengan kemudian dengan kawat gigi dirapatkan gitu ya, atau misalkan dengan penambahan resin komposit atau dengan veneer. Tapi kan harus membutuhkan perawatan lagi dan harus mengeluarkan ekstra cost. Jadi sedini mungkin kita treatment tali bibir anak-anak kita dengan cara apa? Paling mudah, tarik bibirnya seperti ini kenceng. Habis itu nanti lihat di permukaan, di ujung gusi di sini sampai di bagian langit-langit di sini. Ya, kalau di situ warnanya dia pucat, segeralah datang ke dokter gigi. Dilakukan, semoga nanti anaknya dengan sudah berani, dengan pendekatan yang baik, segera dilakukan perawatan frenektomi. Kapan usia terbaiknya? Usia terbaiknya dilakukan frenektomi adalah ketika gigi seri 2 itu sudah tumbuh dan kelihatan ininya tinggi gitu ya. Mungkin usia 7-8 tahun itu segera dilakukan frenektomi. Insya Allah dengan demikian gigi berikutnya yang tumbuh dia akan mendapatkan cukup tempat, akibat gigi depan ini tumbuhnya rapat. Kalau renggang kan dia mengambil tempat lagi ya. Nah, kalau kurang tempat biasanya nanti gigi berikutnya tumbuhnya miring dan tidak rapat. Demikian yang bisa saya bagikan sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.